Baik, kita kembali kepada mata kuliah Elektronika Telekomunikasi dan kali ini kita akan masuk ke materi tentang pembagi daya dan directional coupler. Di sini saya kurang tahu ya bahasa Indonesianya apa directional coupler itu. Fungsinya jelas untuk dia nanti mengirimkan atau meneruskan suatu daya dari suatu port ke suatu port tertentu, seperti itu. Jadi kalau misalnya dikatakan penyiarah takutnya agak membingungkan dengan istilah penyiarah pada dioda, gitu ya. Nanti jadi di sini kita tetap namakan, directional coupler. Nah, di sini, pembagi daya dan directional coupler merupakan komponen gelombang mikro yang pasif sifatnya. Jadi tidak, memerlukan, satu daya tambahan, seperti itu, dia pasif. Fungsinya itu adalah membagi atau menggabungkan daya, gitu. Directional coupler itu bisa digunakan untuk, biasanya membagi daya, tapi, nilainya nanti, tidak sama besar antara P2 dengan misalnya output pertama dengan output kedua, seperti itu. Nah, sedangkan pembagi daya biasanya digunakan untuk, membagi daya, ya itu juga bisa, tidak sama besar ataupun tidak sama besar. Nah, di sini yang membedakan antara directional coupler dengan pembagi daya adalah kalau untuk, jaringan, 3 kutub dia akan, mengambil bentuknya itu sebagai T-junction dan juga pembagi daya, lainnya gitu. Jadi, tergantung dengan tipenya ya atau, modelnya seperti apa. Nah, itu, 3 kutub, tapi untuk jaringan 4 kutub, nah dia menggunakan directional coupler atau, hybrid nanti, nah, untuk sifat dasar dari pembagi dan directional coupler, jadi untuk jaringan 3 kutub, yaitu tipe yang T-junction, dia memiliki 2 masukan dan 1 keluaran. Ini kayaknya kebalik ya. 1 masukan dan 2 keluaran gitu ya. Jadi sebenarnya pembagi daya ataupun penggabung daya pun bisa. Jadi untuk pembagi daya dia, 1 masukan ya, inputnya 1 dan keluarannya adalah 2. Nah, ini untuk membagi daya. Nah, matriks samburnya adalah seperti ini. Jadi dia, karena 3 kutub maka matriks 3 kali 3. Jika perangkat pasif, nah jadi, tadi dikatakan dalam pembahasan ini adalah pasif, ya bisa saja aktif ya kalau, jika diinginkan. Nah, kalau perangkatnya pasif dan tidak mengandung material anisotropik, artinya materialnya itu isotropik dan, maka sifatnya akan resiprokal. Resiprokal kita kemarin sudah bahas bahwa, antara yang masuk dari kiri, kanan, dan port itu akan sama besar dan matriksnya akan menyebabkan dia simetris, seperti itu. Atau S, komponen IJ itu akan sama dengan S komponen JI. Dan jika semua kutub match, maka SII sama dengan 0, S11, S12, S22, S33, yang artinya tidak ada pantulan. Seperti itu di, inputnya. Entah inputnya dari port 1, port 2, ataupun port 3. Nah, sehingga bentuk matriksnya ini berubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah, matriksnya kalau sifatnya adalah pasif, dan resiprokal ya. Nah, seperti ini. Dan, juga semua kutubnya match. Nah, dari matriks ini kalau kita, pisahkan semua komponen-komponennya atau persamaan-persamaannya, maka kita dapatkan persamaan yang di bawah. Nah, seperti ini. Oke, misalnya adalah S12 kuadrat ditambah S13 kuadrat itu akan sama dengan 1 karena besarnya adalah, pasif ya. S12, S13. Jadi, pada saat input dimasukkan, di port 1 ini ya untuk yang ini, maka, eee, keluarannya di port S12 dengan S13 totalnya pasti adalah 1 karena lossless ya. Tidak ada, tidak ada yang hilang. Nah ini, nah begitu juga yang lainnya, seperti itu. Dan, S13 conjugate dikalikan S23 ini akan sama dengan 0.
gitu karena apa namanya match seperti ini. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah kalau kita perhatikan baik-baik di sini, berarti dari sini gitu ya, dari bagian yang ini, artinya bahwa S13 atau S23 atau S12 itu nilainya harus ada yang 0. Dua di antara tiga parameter tersebut harus ada yang 0 untuk memenuhi persamaan yang bawah ini. Ketiga persamaan bawah. Jadi bisa saja S13 dengan S23 ya, atau S12 dengan S13 atau S23 dengan S12. Pokoknya dua dari tiga parameter S13, S23 atau S12 itu harus 0. Tapi kalau dua dari tiga parameter S13, S23 atau S12 itu harus 0, maka dia tidak bisa memenuhi persamaan yang di atasnya. Gitu. Misalnya kita S13 dan S23 yang 0. Maka S13 dan S23 ini 0 nggak mungkin berubah menjadi 1. Dia tidak memenuhi. Atau misalnya kita pilih S23 dengan S12 yang 0. S23 dengan S12 yang 0, maka S23 dengan S12 ya. Di sini 0 dan 0 nggak mungkin menjadi 1. Gitu. Artinya ya, persamaan tersebut tidak dapat terpenuhi sehingga jaringan tiga kutub tidak dapat sekaligus lossless, resiprokal atau membuat matriks simetris dan match pada semua kutub. Itu tidak bisa dipenuhi gitu. Maka pertama kalau misalnya matriksnya tidak resiprokal, apa jaringannya tidak resiprokal sehingga matriksnya tidak simetris. Jadi antara S12 itu tidak sama dengan S21. Ini tidak sama. Begitu juga dengan S13 dengan S31, ini pun tidak sama. Begitu juga dengan S32 dengan S23 itu tidak sama, yaitu resiprokal gitu ya. Jadi dia menggunakan suatu materi anisotropis sehingga membuat networknya itu atau jaringannya itu tidak simetris nantinya, tidak resiprokal. Nah, sehingga untuk kasus ini, nah persamaannya seperti ini. Nah, tapi bedanya di sini S31 dengan S32. Karena tidak simetris, dia tidak bisa tidak bisa dipertukarkan dengan S13 conjugate dengan S23 gitu. Nah, dari persamaan yang baru ini untuk kasus tidak resiprokal atau dia memiliki material yang anisotropis, maka akan dipenuhi persamaan ini dapat dipenuhi dengan dua cara. Bukan dua cara ya istilahnya. Dapat dipenuhi dengan ya dua cara lah bisa. Bisa S12, S23 dan S31-nya sama dengan 0. Ya, dan S21, S32, S13 ini akan sama dengan 1. Atau bisa juga S21, S32 dan S13 sama dengan 0. Gitu. Sehingga S12, S23 dan S31 absolutnya ini akan sama dengan 1. Jadi ada dua kemungkinan gitu ya untuk mendapatkan solusi persamaan ini gitu. Nah, perangkat seperti itu disebut yang namanya sirkulator. Nah, sirkulator matriksnya adalah seperti ini. Jadi sesuai dengan yang tadi gitu ya. Nah, di sini dan ini tidak simetris ya matriksnya atau yang ini. Jadi tergantung tadi solusinya yang mana, yang atas atau bawah. Dia yang membedakan adalah putarannya. Ini adalah yang pertama ini adalah clockwise dan yang kedua adalah counterclockwise. Seperti itu. Nah, jadi itu disebut sirkulator yang artinya di sini adalah misalnya di sini kalau kita masukkan inputnya dari 1 gitu ya. Sini contohnya maka di S12 ini nilainya 0 dan dia akan pindah ke S13 gitu masuknya di sini kan. Dan S11-nya 0 yang artinya dia tidak ada pantulan. Itu match ya, match. Jadi artinya di sini kalau kita lihat, nah kalau kita masukkan inputnya dari port 2, S22-nya 0 artinya tidak ada pantulan, S23 0 artinya tidak ada yang pindah ke ketiga dan dia akan pindah ke 1
gitu. Jadi kalau dari 1 ke 3, nah dari 2 ke 1, nah seperti itu. Dan berarti dari 3 ini ke 2, seperti itu. Dan begitu juga yang ini. Nah, sama ya. Oke. Nah, itu disebut sirkulator. Jadi dia memindahkan dayanya ke suatu tempat tertentu. Nah, alternatifnya kalau misalnya apa namanya dia tadi tidak resiprokal ya. Alternatifnya kita mau resiprokal gitu ya, matriknya simetris, tapi jaringan 3 kutubnya juga lossless gitu ya. Nah, jadi hanya ada 2 kutub yang match, ya, jadi tidak semua port yang match ya. Tidak semua 3 kutubnya match, tapi hanya 2 yang match. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, dari matriks ini solusi yang mungkin bisa terjadi adalah bentuk ini ya, yang solusi yang mungkin terjadi adalah seperti ini. Nah, solusi ini kalau kita lihat bahwa kalau inputnya dari 1, maka dia akan ke port 2, dan kalau inputnya dari 2, maka dia akan ke port 1. Dan port 3 itu hanya menghasilkan dari pantulannya sendiri. Jadi dia akan memantul sendiri di sini. Jadi dari 3 port ini yang menyambung hanya port 1 dengan port 2 gitu. Atau 2 port saja. Yang ketiga dia akan benar-benar tidak match gitu. Sangat tidak match sehingga akan memantul kembali. Seperti itu. Jika jaringan 3 kutub boleh lossy, maka dapat bersifat resiprokal dan match pada setiap kutub. Jadi kalau misalnya kita pilih yang lossy gitu ya. Jadi lossy itu dia sifatnya resistif, ada penyerapan daya oleh suatu komponen resistif. Nah, maka dia bisa bersifat resiprokal dan juga match. Nah, berikutnya untuk jaringan 4 kutub atau untuk directional coupler, matriks hamburgnya adalah bentuk seperti ini. Lagi-lagi ini kita anggap kita asumsikan dulu bahwa dia adalah match untuk semua port, untuk semua kutubnya. Dan terdapat 2 kemungkinan yang umum digunakan dalam penyelesaiannya. Jadi untuk kasus yang match, maka yang merupakan coupler simetris dan juga coupler antisimetris yang ini. Dengan A kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan 1. Yang artinya ini adalah kalau kita lihat misalnya ada input dari port kutub 1, maka dia keluaran di kutub 2 berupa alfa, dayanya berarti alfa kuadrat ya, dan keluaran di kutub 3 berupa beta kuadrat. Dan tentu karena ini pasif, maka alfa kuadrat ditambah beta kuadrat harus sama dengan 1. Daya yang masuk dari port 1 itu dibagi ke port 2 dan port 3. Dan ke port 4 ini dinolkan. Gitu. Begitu juga di sini kalau misalnya inputnya itu dari port 2. Maka dia akan keluarkan sebesar alfa di port 1 dan keluar alfa kuadrat di port 1 dan beta kuadrat di port 2. Di port 4 ini. Dan seterusnya gitu ya. Jadi inputnya itu nggak harus di port 1 ya, bisa berubah-ubah seperti itu. Nah, untuk yang coupler antisimetris ya itu pun sama sifatnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini ya untuk yang coupler simetris, ini simbol yang umum digunakan untuk directional coupler, apakah itu dia simetris ataupun antisimetris. Jadi di sini adalah inputnya. Jadi misalnya untuk yang simetris ya, di sini bahwa kalau masukannya inputnya dari port 1, misalnya ini contohnya, maka dia akan masuk ke port 2 dengan port 3. Nah, port 3 ini istilahnya adalah coupled. Jadi yang akan diteruskannya. Nah, untuk port 2-nya ini true. Jadi yang istilahnya apa ya? Dia itu yang tidak sisa yang tidak lewat ke port 3 itu akan lewat ke port 2. Sedangkan yang port 4 ini isolated. Jadi seharusnya tidak ada daya yang lewat ke port 4. Jadi diisolasi gitu, isolation. Nah, begitu juga untuk seterusnya ya.
kalau masukan dari port 2, port 3, dan port 4. Atau gambarnya juga bisa seperti ini. Nah, itu simbolnya. Itu untuk coupler. Jadi kalau kita melihat bahwa dia mengarahkan ke dari sini port 1 misalnya ke port 3 gitu, dengan sisanya ke port 2. Nah, parameter yang sering digunakan untuk mengkarakterisasi directional coupler itu yang pertama adalah coupling. Besarnya adalah 10 log daya 1 dibagi dengan daya dari di kutub 1 dibagi dengan daya di kutub 3, atau ya minus 20 log beta ya dB. Minus 20 karena ini kan daya jadi 10 log. Nah, ini adalah coupling. Ya. Sedangkan directivity D, nah ini adalah 10 B JP kuadrat J. Nah, untuk directivity ini rasio antara daya yang keluar di P3 dibagi dengan daya yang keluar di P4. Nah, untuk directivity ini istilahnya adalah apa sih? Pemantulan ya, pemantulan gitu ya. Jadi pemantulan yang directivity P3 dan ya pemantulan yang harusnya dia lewat seluruhnya ke port 3 tapi dia terpantul ke port 4 seperti itu. Sedangkan isolation itu adalah rasio antara P1 dengan P4. Nah, jadi di sini sebenarnya ada hubungan antara directivity dengan isolation ya. Karena ini hubungannya antara P1, P3 dengan P4. Seperti itu. Daya yang dari kutub 1, kutub 3, dan kutub 4. Seperti itu. P1, P4. Nah, ini ya. Nah, jadi daya P1, P3, P3, P4 ini tuh daya 1 dengan daya 3. Berarti kalau tidak salah D ditambah I itu akan sama dengan C. C itu ke P1 dengan ke P3 ya. Jadi daya yang terpantul dari P3 ke P4 dengan daya yang juga sama ini terpantul dari P1 ke P4 itu jumlahnya akan sama dengan daya yang dari P1 ke P3 gitu. Jadi kalau misalnya kita anggap tadi adalah apa namanya sesuai dengan ini ya, lossless bahwa S14 sama dengan 0, jadi di sini idealnya bahwa directivity itu harusnya bernilai tahingga ya di sini. Dibagi dengan 0 ya. Nah, directivity itu harusnya nilainya tahingga, sedangkan isolation di sini I adalah nilainya 0. Jadi tidak ada seharusnya tidak ada daya yang masuk ke port 4 ini gitu. Idealnya ya. Idealnya seperti itu. Ini. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk insertion loss ini adalah daya P1 rasio daya P1 dengan rasio daya P2. Jadi ini istilahnya adalah loss ya, daya yang tidak berpindah ke 3 tapi dia malah berpindah ke kutub kedua seperti itu. Nah, dan hubungannya tentu antara daya yang masuk ke kutub 3 dengan daya yang masuk ke kutub 2 adalah kalau misalnya kutub 3-nya adalah beta, maka tadi ya ini ya alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan ini adalah daya yang masuk di kutub 1. Nah, itu hubungannya. Jadi saling berhubungan. Nah, sedangkan untuk hybrid coupler adalah kasus khusus dari directional couplers dengan faktor coupling 3 dB. Jadi couplingnya itu ingin dibuat turun 3 dB sehingga nilai alfa dan beta itu akan sama dengan 1/2. Jadi nilainya sama. Gitu ya. Antara yang masuk alfa itu tadi
antara yang masuk, kalau misalnya inputnya dari 1, antara yang masuk kedua dengan ketiga itu nilai besarnya sama. Nah, misalnya untuk kuadratur hybrid, nah ini ada beda fasa 90 derajat antara kutub 2 dan kutub 3 saat input itu masuknya dari kutub 1. Nah, jadi ini matriksnya seperti ini. Sedangkan ada contohnya untuk perangkat Magic T hybrid atau red trace hybrid, itu beda fasanya adalah 180 derajat antara kutub 2 dan kutub 3 saat inputnya ini harusnya dari kutub 1. Ini juga kutubnya 1. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini contohnya yang sebenarnya sama keluarannya itu antara kutub 2 dengan kutub 3, tetapi ternyata terjadi beda fasa, yang satu 90 derajat, yang satu adalah 180 derajat. Nah, ini untuk pembagi daya T-junction, jadi bentuknya adalah benar-benar T. Ini contohnya kalau kita menggunakan bumbung gelombang. Bumbung gelombang. Nah, untuk menampang seperti ini, maka yang akan kita lihat adalah bidang medan listriknya. Seperti itu. Sedangkan kalau penampangnya seperti ini, untuk T-junction-nya, ini untuk bidang medan magnet. Nah, ini contoh untuk pembagi T-junction pada jalur microstrip. Gitu. Nah, tentu fungsinya beda-beda ya. Sebenarnya fungsinya sama pembagi daya, cuma diaplikasikannya untuk mengintegrasikan di bagian mana. Untuk yang jalur microstrip tentu utamanya pada jalur transmisi microstrip ataupun misalnya pada antena microstrip. Untuk waveguide ya pada di waveguide-nya gitu ya, untuk integrasinya. Nah, misalnya ini adalah pembagi daya lossless. Nah, maka bentuknya atau simbolnya akan seperti ini, rangkaian ekuivalennya. Jadi misalnya kita punya Z0 di sini. Nah, ini adalah Z1 dan ini adalah Z2. Nah, di sini maka supaya match, maka Y-in-nya itu adalah penjumlahan antara paralel ya Z1 dengan Z2, dan ini JB. Ini akibat kita membagi menjadi 3 seperti ini ya, membagi 2 untuk support network, jadi outputnya di Z1 dengan Z2. Nah, sebut saja ini adalah 1/Z0-nya yang ini. Itu adalah impedansi, admitansi ya, berarti admitansi masukan. Untuk lossless, kasus lossless, maka B akan sama dengan 0. Jadi di sini tidak akan ada resistansi. Sehingga ini seolah-olah hanya paralel saja, 1/Z1 ditambah 1/Z2 sama dengan 1/Z0. Seperti itu. Nah, kita bisa memilih nilai Z1 dan Z2 untuk berbagai macam rasio pembagi daya ya. Lagi-lagi, apakah kita ingin pembagi dayanya sama atau berbeda, rasionya berapa, itu bisa kita tentukan dengan Z1 ataupun Z2-nya. Misalnya untuk inputnya 50 ohm, maka pembagi daya 3 dB itu dapat dibuat dengan dua jalur 100 ohm jalur keluaran. Seperti itu. Jadi di sini Z1 dan Z2-nya menggunakan 100 ohm. Kalau ini 50 ohm, maka kita akan mendapatkan yang tadi pembagi daya 3 dB. Gitu ya. 1/2. Nah, jadi pembagi dayanya sama gitu ya antara keluaran 1 dengan keluaran 2. Nah, untuk membagi resistif, jadi dia tidak lossless ya. Dia memiliki dayanya itu akan terserap di bagian ini. Ya. Nah, untuk membagi 3 kutub yang mengandung komponen lossy, maka ketiga kutub dapat dibuat match. Ini tadi yang sudah disebutkan bahwa kalau untuk jaringan 3 kutub, maka tidak bisa dipenuhi lossless, simetris, dan juga lossless, resiprokal, dan ketiga kutubnya match, tidak bisa dipenuhi semua, seperti itu. Jadi kalau misalnya ingin lossless, maka ada kemungkinan dia ini match, berarti tidak resiprokal ya.
Nah, kalau dia resistif maka atau mengandung komponen lossy, maka ketiga kutub dapat dibuat match. Nah, kalau misalnya asumsinya semua kutub diterminasi, maka kita bisa melihat bahwa dari Z sini, Z yang ini ya, Z ini, nah, besarnya adalah Z0/3. Nah, di sini kan ada Z0/3, tergantung ngelihatnya, karena ini semuanya sama ya. Kita bisa melihatnya ke arah Z0, ke arah P1, ke arah kutub port 2 ataupun ke arah P3. Nah, maka Z0/3 ditambah Z0 akan sama dengan 4Z0/3, dan impedansi input pembagi jadi di Zin yang ini. Nah, di sini yaitu adalah Z0/3 ditambah 2/Z0. Karena ini ya, dia paralel ya, 1/Z0 ditambah 1/Z0. Yaitu besarnya adalah Z0. Artinya Zin akan sebanding dengan Z0. Terlihat bahwa inputnya ini match ya, karena Zin-nya sama dengan Z0, yang ini match. Nah, karena jaringan simetris dari resiprokal, ketika kutub dari ketiga kutub itu simetris, maka kutub keluaran juga akan match. S11 akan sama dengan S22 dan akan sama dengan S33, yaitu 0 karena match ya. Nah, jika tegangan pada kutub 1 sebut saja adalah V1, maka tegangan di tengah junction ini menggunakan pembagi daya, maka kita dapatkan besarnya adalah 2/3 V1. Ya, jadi tegangan di sini itu besarnya adalah 2/3 dari V1. Nah, sedangkan tegangan keluaran, ini juga kita menggunakan pembagi daya dari V, itu besarnya akan menjadi setengah V1. Gitu. Tegangan keluaran, kenapa setengah ya, karena ada dua ya, V2 dengan V3, masing-masing setengah gitu. Nah, sehingga S21, S31, dan S23 itu akan menjadi sama dengan setengah. Jadi daya keluaran 6 dB di bawah daya masukannya. Seperti itu. Ya, 6 dB itu ya seperempat daya ya. Jadi daya 6 dB. Nah, itu ya. Jadi S2 ke 1, S2 ke port 1, S3 ke port 1 pun sama, dan S2 ke port 3 pun akan sama gitu. Masing-masing adalah setengah. Nah, ini adalah matriks samburnya. Gitu. Jadi ini simetris ya dengan match. Nah, daya yang dikirim ke input, daya yang dikirim ke input pembagi adalah jadi yang masukkan ke P-in yang ini. Nah, dimasukkan ke sini, ke Zin itu, besarnya adalah setengah V1 kuadrat dibagi Z0. Dan daya keluarannya, nah tadi kan ini adalah V2-nya ya, maka daya keluarannya adalah 1/4 P-in. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa daya keluaran daya keluarannya itu hanya seperempatnya gitu. Untuk P2 dengan P3. Jadi seperempat ke P3, seperempat ke P2, yang artinya totalnya adalah setengah dari daya yang dimasukkan ke pembagi, ke divider ini gitu. Setengahnya kemana? Ya itu, setengah daya itu akan diserap oleh resistor. Seperti itu. Ini jadi karena ya lossy tadi gitu. Jadi yang keluarnya, total yang keluarnya itu hanya setengah daya dari masukan power divider tersebut. Setengahnya akan diserap oleh resistor. Nah, di sini ada menggunakan pembagi daya. Salah satunya adalah salah satu teknik, yaitu pembagi daya Wilkinson. Jadi pembagi T-junction itu tidak terisolasi antara kutub 2 dan kutub 3, yang berarti bisa terjadi adanya pantulan dari 2 ke 3 ataupun 3 ke 2, seperti itu. Jadi tadi kita membahas yang isolasi ya, harusnya dia 0 kan, tidak ada harusnya kalau terisolasi berarti tidak ada hubungannya pantulannya, seperti itu. Nah, ini contohnya menggunakan T-junction Wilkinson. Nah, kalau menggunakan microstrip kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, ini ada Z0, ini akar 2 Z0, ini besarnya adalah lambda per 4, lalu dia dicatu di sini.
bukan dipasangkan gitu ya, disortkan dengan suatu resistansi yang besarnya adalah 2 Z0 seperti itu. Rangkaian sebandingnya akan bentuknya seperti ini. Jadi dia ini untuk gambaran lossless-nya ya. Nah, atau bentuk simetri dan ternormalisasinya pun seperti ini gitu. Saya tidak akan memperdalam tentang perhitungannya, ada menggunakan suatu metode tertentu, jadi kita melihatnya dalam sebenarnya 2 tahap gitu ya. Nah, di sini kita langsungkan saja. Jadi dia akan memiliki matriks bentuknya seperti ini. Nah, misal pembagi tersebut memiliki impedansi masukannya atau impedansi sistemnya Z-nya, yang Z itu yang ini ya. Nah, di sini. Nah, itu besarnya adalah 50 ohm. Z0-nya ya berarti ya. Z0-nya. Z0 yang ini sistem. Sehingga Z-nya itu adalah akar 2 dari Z0 yang ini ya. Akar 2 dari Z0 ini Z-nya. Yaitu besarnya 70,7 ohm. Dan resistor paralel akan memiliki nilainya R sama dengan 2Z0. Ini kan 2Z0 nih. Yaitu 100 ohm. Nah, karakteristik dari pembagi daya Wilkinson ini bentuknya akan seperti ini. Jadi S12-nya dan juga S13 ini akan sama. Dia nilainya akan di sini. -3 ya, -3 dB. Nah, karena besarnya sama. Nah, lalu untuk S23 dan S11 yang artinya ini adalah besarnya pantulan gitu ya dari S11, dan juga S23 artinya ini juga pantulan dari 2 ke 3 dan juga dari 3 ke 2 gitu ya. Yang ini. Nah, di frekuensi resonannya di sini ya, frekuensi ternormalisasi F0, maka dia nilainya adalah sangat besar, tahingga gitu ya. Tahingga itu artinya ini kan dalam dB ya, minus tahingga ya. Kalau dalam desimalnya berarti 0 kan ya. Dia akan sangat kecil ataupun 0 yang artinya kalau kita memilih tentu frekuensi resonan yang dimaksud, dia tidak memiliki pantulan di port 1 untuk input dari port 1 ya, dan juga tidak ada pantulan dari port 2 ke port 3 ataupun dari port 3 ke port 2 seperti itu. Nah, jadi ini match ya semua kasusnya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh jaringan pembagi daya 4 jalur menggunakan tiga buah pembagi daya Wilkinson microstrip. Jadi yang ini adalah yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, jadi ini digabungkan ya, di sort dengan suatu ya ini kan apa namanya, kita bisa menentukan resistansinya ya dari lapisan tembaga ini yang di-shortkan. Nah, dibuat sesuai dengan tadi ukuran yang tadi gitu, parameter yang tadi. Nah, ini contohnya untuk membagi daya. Jadi kalau misalnya tadi kasusnya adalah untuk 3 dB artinya dibagi sama rata, berarti di sini adalah dia akan bernilai masing-masing 1/4 dari daya inputnya, seperti itu. Nah, berikutnya kita sedikit kembali tadi ke directional coupler untuk bumbu gelombang. Jadi yang tadi directional couplernya mungkin directional coupler itu tadi perhitungannya ya. Jadi ini hanya kita lihat bentuknya seperti apa sih untuk directional coupler pada bumbu gelombang. Kita bisa membuatnya dalam bentuk paralel seperti ini, dan di sini ada lubang. Nah, nanti ya ini inputnya di sini gitu ya. Nanti keluarnya ketiga ini sebagai couple dan ada pantulan di kedua, jadi ada yang masih lewat gitu ya. Tapi yang keempat ini seharusnya kalau tadi ideal gitu ya, ini akan 0, harusnya tidak ada yang dilewat di sini. Seperti itu. Atau bisa juga yang dimiringkan, skewed. Nah, misalnya ini inputnya, couple-nya di sini, lewat sini, dan ini adalah terisolasi dengan suatu delta tertentu. Seperti itu. Nah, untuk gambarannya, jadi saya tidak akan memperlihatkan perhitungannya, hanya gambarannya bahwa kalau kita menggunakan apa namanya, coupler seperti tadi,
coupling dan directivity-nya misalnya kalau kita tentukan untuk bumbung gelombangnya itu X-band pada 9 GHz dengan couplingnya itu yang diinginkan adalah 20 dB, maka kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, yang kita couplingnya dia cukup datar ya, fix. Nah, yang sedikit membedakan adalah D-nya di sini. Jadi directivity-nya directivity itu yang lewat ke sini ya, yang masuk ke 2 ya. Bukan itu loss ya. Jadi directivity itu kalau nggak salah yang keempat ya. Jadi ada yang lolos dari 3 ke 4 gitu ya, terpantulkan. Nah, kita bisa melihat bahwa ini dalam dB, yang artinya untuk di frekuensi kerjanya yaitu 9 GHz dengan parameter ya dari bumbung gelombang 9 GHz gitu ya. Berarti kan tertentu nilai lebarnya berapa, tingginya berapa, maka dia pantulan atau yang memantul ke isolation ataupun ke port keempat itu dia akan sangat kecil atau menuju 0 di sini. Tapi tentu di sekitarnya itu masih terjadi pantulan ya. Jadi misalnya dari input 1 ini yang seharusnya dia ke input 3 ke output port 3, lalu ada juga yang lewat ke port 2 sini. Nah, di sini ada yang terpantulkan seperti itu, yaitu ke port 4. Tapi untuk frekuensi resonansinya dia sangat kecil ataupun sudah mendekati 0, hampir tidak ada. Seperti itu. Oke. Materinya sampai sekian. Terima kasih untuk perhatian.